والسلام على من اتبع Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar dimanapun kalian semua berada, syukur Alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di Kabupaten Indramayu. Rencana Syiar Dalam Gelap akan mengadakan satu rangkaian kegiatan di salah satu tempat di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Cantigi Wetan, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Tempat ini dikenal dengan sebutan Pulau Mas. Sahabat Syiar, memang cukup menarik ya tentang Pulau Mas ini, yang disinyalir ada satu tempat, bahkan ada dua tempat di sana, Wetan dan juga Kulon, yang disinyalir memiliki ritual-ritual yang mengandung unsur pesugihan kepada makhluk-makhluk gaib, terutama kepada Ibu Purwa Nawang Wulan. Wah, ini menarik sekali. Dan syukur Alhamdulillah kegiatan ini diprakarsai oleh SSDG Korwil Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan juga Kabupaten Kuningan. Dan bersama saya ada salah satu anggota Ciayu Majakuning. Ya, saya akan menggali sedikit informasi karena beliau yang terjun langsung untuk perizinan dan pergi ke lokasi tempat kita melakukan kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Karya, Abah. Arya. Karya. Oh, Karya. Karya ya. Tapi nggak pakai depannya, nggak ada unsur-unsur golongan gitu, nggak ada. Nggak ada, Abah. Nggak ada Jadi unsur Karya politik. aja ya, bukan Ya. golongan karya, bukan? Bukan. Ya. Oke, Kang Karya. Ya. Apa sih yang ente ketahui tentang Pulau Mas ini? Menurut cerita mitos dari masyarakat sekitar wilayah Indramayu ya, itu ada sebuah kerajaan jin. Kerajaan jin. Iya, Bah. Yang dipimpin oleh Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan ya. Yang- Ya, ada juga nyebutnya Ibu Purwa ya. Iya, Ibu Purwa. Ibu yang udah cukup tua, kalau Purwa itu awalan ya. Nawang Wulan. Tapi betul, tempat itu kerap dijadikan sebagai tempat mencari kekayaan oleh orang-orang yang datang ke sana. Betul, Bah. Itu mitosnya banyak, terutama dari luar Indramayu, Bah. Iya, kebanyakan dari luar luar Indramayu Indramayu, ya. malah ya. Masya Allah, ini sangat menarik sahabat Syiar, karena memang di kabupaten ini memang ada beberapa titik-titik yang disinyalir dijadikan sebagai tempat persembahan dalam rangka mencari harta kekayaan melalui cara-cara yang tentu saja dilarang dalam ajaran Islam. Tapi perizinan di sana udah oke. Alhamdulillah, Abah, untuk koordinasi sama desa, baik juru kunci dan polsek setempat, kita udah mendapatkan izin. Udah Abah. mendapatkan izin. Alhamdulillah. Dan di sana ada ya narasumber kita yang mungkin akan menceritakan tentang situasi di sana, terutama mitos tentang kerajaan jin terbesar di tempat itu ya. Insya Allah, Abah, ada, Abah. Ada ya. Insya Allah. Oke, sahabat Syiar, ini menarik. Insya Allah sore hari ini kita akan ke sana ya, Kang Karya ya, untuk lihat langsung lokasinya seperti apa, dan juga tentu saja menggali informasi dari juru kunci. Ya, sekaligus saya pengen konfirmasi juga ke juru kunci ini, apa betul tempat itu bisa mendatangkan kekayaan bagi siapa yang datang berziarah dan melakukan tirakat di tempat itu. Oleh sebab itu, ikuti terus penelusuran kami, liputan di Pulau Mas, Cantigi Wetan. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Yuk, kita jalan. Oke. Oh iya, terbalik ya? Oke, sahabat Syiar, sampai ketemu di lokasi Pulau Mas. Bismillah. Di kegelapan terbitlah sinar, iman, ilmu dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan, Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam
Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan, tanda kesungguhan. Oke, sahabat siar, kita sudah sampai di desa Cantigi Wetan. Ya, kita sebentar lagi akan coba ke dalam melihat lokasi. Memang dari luar sini hampir semua pohon yang ada di dalam itu diselimuti kain putih, ya, diselimuti kain putih. Bermaksud apa? Untuk keindahan atau memang ada niat-niat yang lain juga kita belum tahu. Nanti kita coba tanyakan kepada Bapak Kuncen. Ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan secara baik dan betul. Apa itu? Yang mana itu? Oh, Pulau Mas itu ya? Yang kulonnya yang itu ya? Oke, nanti kita juga akan ke sana esok hari. Seperti itu. Baiklah sahabat siar, sambil menunggu Bapak Kuncen, kita akan menantikan dari Korwil Jayu Majakuning. Iya. Situasinya memang pepohonan yang ada di dalam sana itu dikelilingi oleh pagar tembok. Iya. Kalau situasi di luar ini dipenuhi oleh areal pertambakan. Iya. Areal pertambakan, tadi kita juga sempat melewati areal persawahan juga. Oke lah sahabat siar, kita coba tunggu. Lumayan ya perjalanan tadi dari base camp ke sini, kurang lebih sekitar 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Karena kita menyusuri pedesaan dengan jalan yang sangat ramping. Ya. Sempit, ramping lah, nggak enak kita sama kepala desanya yang udah bersusah-susah memperbaiki jalan. Oh ya, ramping. Ramping. Oke, Kang, itunya mana? Siapa namanya? Ketuanya tuh? Kang Azim, Kuncennya udah datang? Gimana Pak Kuncennya? Oke. Namanya siapa? Pak Haji Duloh. Haji Duloh ya? Abdullah. Abdullah. Assalamualaikum Pak Haji Abdullah. Oke, saya Hakim Bawazir dari Syiar Dalam Gelap. Syiar Dalam Gelap. Iya, gelap-gelapan kita bersiar. Pak Haji yang jaga ini ya, juru kunci di sini ya? Baru juga selesai nyapu. Oh, baru bersih-bersih. Oke, udah berapa lama Pak Haji juru kunci sini? Dari zaman dulu orang tua. Orang tua? Berarti memang yang jadi juru kunci ini turun-temurun Pak Haji? Barangkali. Iya. Tapi terakhir orang tua Pak Haji yang jadi juru kuncinya ya? Oke, nanti saya mungkin mau bertanya seputar sejarah ataupun hal-hal yang Pak Haji ketahui tentang lokasi ini namanya apa ini? Ratu Nawangwulan. Ratu Nawangwulan. Keratonnya ini, kalau saya dengar ya, Keraton Ratu Nawangwulan ya. Kalau Pak Haji sendiri tahu Nawangwulan itu siapa dia? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Kalau ratu biasanya istrinya raja bukan? Salaman dulu yuk. Yuk. Oh udah salaman. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya nyampe juga Pak Haji. Kita boleh ke dalam Pak Haji? Boleh. Yuk kita lihat ke dalam. Ini biasanya ada hari-hari tertentu nggak Pak Haji yang masyarakat datang gitu? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya? Iya, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Tapi Pak Haji kalau malam, oh pulang ya? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Oh, Ratu Nawangwulan. Masya Allah. Oh, ini pohon yang sudah tumbang ini kayaknya. Udah tua ya, lapuk ya. Oke Pak Haji. Ini banyaknya pohon apa Pak Haji di sini? Ini pohon lamaran. Lamaran. Pohon besar.
Waktu Pak Haji masih kecil juga pohon ini udah ada ya? Udah ada ya? Masya Allah. Oke Pak Haji, kita ngobrol-ngobrol di sini. Masya Allah. Ini pohon apa tadi? Lamaran. Lamaran ya? Udah berapa lama tumbang ini Pak Haji? Nggak tahu. Oh ini tumbang sekarang. Baru-baru ini aja? Baru ini 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Masya Allah. Lamaran. Ini terkait orang yang datang ke sini nih Pak Haji. Itu banyaknya apa emang masyarakat Indramayu atau dari luar Indramayu? Indramayu luarnya Subang, Kerawang. Subang, Bekasi. Kerawang. Ada hari tertentu nggak biasa mereka datang atau Iya, ramai di sini? Kadang-kadang. Kadang-kadang aja ya. Kadang-kadang. Yang namanya orang. Tapi lagi suruhan kemarin rame. Ada yang datang? Enggak ya? Enggak ada. Jadi memang tempat ini udah cukup lama Pak Haji. ya? Lama. Udah lama. Ini kalau boleh saya tahu Pak Haji, kenapa pohon-pohon dipakein kain putih? Yang nggak tahu namanya gue sema. Apa sema? Ya tamu. Oh, Bukan saya yang ngasih tamu. oh, oh jadi tamu yang ini yang ngebungkus ini Iya, ya? yang ngebungkus tamu. Jadi Pak Haji di sini hanya merawat aja, Iya, merawat aja. merawat, ngebersih-bersih Iya, seperti itu ya. Pokoknya tukang sapu lah. Tapi kalau apa yang dilakukan para peziarah, Pak Haji tahu mereka melakukan apa di sini? Ya, terutama mau puasa. Mau puasa ya? Puasa. Apa yang mereka kerjakan di sini biasanya tuh Pak? Ya, biasa yang kadang-kadang banyak utang, kesusahan, ekonomi. Oh, mereka ke sini ya? Iya. Jadi berkaitan dengan harta kekayaan berarti ya, kesulitan hidup lah Ya, seperti itu. kesulitan, kesusahan ekonomi. Kalau yang pengen jabatan gitu kayak kemarin pemilu gitu. Ya nggak ada. Nggak ada, karena memang Nggak ada. apa namanya mitosnya bukan ke arah sana ya. Iya, enggak. Malah kebanyakan kepada harta benda ya. Tapi banyak yang berhasil tuh Pak Haji. Ya, alhamdulillah kadang-kadang hasil, kadang-kadang enggak. Yang Kadang-kadang namanya orang hasil. mujaroh. Iya. Kadang dijawab, kadang enggak ya. Iya, dijabah Allah yang kuasa. Berarti sebenarnya mereka datang ke sini tuh minta sama Nawang Wulannya atau minta sama Ya, Allah? minta kepada Allah yang Minta kuasa. kepada Allah. Tapi melalui perantara Perantara dari sini, dari sini Keraton Nawang Wulan. terutama dari Allah yang kuasa. Allah yang kuasa. Amin. Berarti memang kalau mereka minta kepada Allah, berarti yang banyak datang ini agamanya Islam. Islam Islam. Kalau dari luar Islam ada juga? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Islam semua ya? Semua. Masya Allah. Jadi berarti mereka biasa di sini apa ngewirid? Ya biasa ngewirid ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Goni gitu ya. Zat yang maha kaya gitu. Iya. Ya kalau apa kalau ada milik kalau ada milik dari sini. Oh. Yang namanya juga orang berusaha kan. Orang berusaha ya. Masya Allah. Kita syariat hakikat dari Allah yang kuasa. Oh gitu. Ini syariat hakikatnya dari Allah. Allah Tapi kalau makam di sini nggak ada ya? nggak ada petilasan. Petilasan aja. Petilasan siapa itu Pak? Itu Ratu Nawang Wulan. Nawang Wulan. Ya? Berarti kalau petilasan Ratu Nawang Wulan memang pernah ke sini atau berdiam diri Ya di nggak sini? tahu ya. Nggak tahu. Sama juga kita manusia. Kita manusia. Apa namanya Pak Haji tahu kalau di sini Keraton Nawang Wulan atau berkaitan dengan Nawang Wulan itu yang ceritain siapa itu Pak Haji? Ya zaman dulu. Zaman Orang tua. dulu. Zaman orang Oh tua. jadi Pak Haji dapat cerita dari orang Orang tua. tua. Kalau orang tua sendiri nggak tahu lah Nggak dapat tahu. cerita dari mana Nggak seperti tahu. itu. Ya. Tapi Pak Haji sebagai kuncen ataupun yang bersih-bersih di sini suka ada mengalami hal-hal yang aneh nggak ketika Nggak ada. merawat? Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak pernah didatangin sosok Nawang Wulan? Nggak gitu? ada. Nggak ya? Enggak. Atau sosok binatang gitu? Enggak ada. Biasa-biasa aja berarti? Biasa. Tapi banyak juga ziarah yang Ya, suka nginep. kadang-kadang nginep, kadang-kadang ya ini kosong nggak ada tamu. Oh, iya, kita doang tamunya. Tapi biasanya yang paling lama berapa lama dia Ya 3 nginep di hari, sini? 4 hari pulang. Oh, seperti itu ya. Makan minumnya gimana itu? Ya akan ada warung. Oh, yang samping itu ya. Di samping itu warung. Jadi kalau ada nginep apa namanya? Untuk makanan minuman di situ Yang disediakan. puasa yang makan-makan. Oh. Berarti siang hari dia puasa,
maghribnya baru berbuka seperti itu. Tapi kebanyakan personal atau ada juga perguruan-perguruan ilmu-ilmu hikmah gitu? Nggak ada ya? Berarti personal aja. Dan kebanyakan yang datang ke sini memang kaitannya dengan kesulitan harta benda ya? Ekonomi ya? Utang piutang begitu ya? Iya. Masya Allah. Tapi Pak Haji sendiri nggak kepengen tuh dimimpin sama Ratu Nawang Wulan? Belum pernah. Nggak kepengen? Ya kepengen kalau bisa. Wah, kepengen kalau bisa. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi ini ada penerangan ya, berarti ya, ada listrik ini ya? Iya ada. Dari PLN atau genset ini? PLN. Oh, PLN. Dari kampung Sentigi sana. Tapi kalau murni Pak Haji megang ini tuh dari tahun berapa Pak Haji? Nggak tahu Pak, nggak ingat ya. Lupa ya, tahun 80-an udah megang ini? Udah megang. Udah megang ini. Saya dengar juga selain tempat ini yang disebut dengan Cantigi Wetan, ada tempat lain juga? Ada. Yang Kulon atau? Kulon. Kulon ya, Ada. Cantigi Kulon. Sentigi Kulon. Ada. Ah, itu bedanya apa itu Pak Haji? Ya beda desa, Oh, beda desa. beda kampung. Tapi sama-sama Nawang Wulan juga di Sama sana? juga. Tapi hebatan mana Pak Haji di sini? Ya, nggak Wetan tahu. sama Kulon. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kali Wetan ini lebih hebat gitu, enggak? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Iya. Tapi sama di sana masih saudara Pak Haji juga? Bukan. Oh bukan ya. Bukan. Berarti memang nggak ada hubungan Nggak ada. apa secara darah lah ya dengan Kuncen sana. Nggak ada. Masya Allah. Ini tambak ini dari tahun berapa Pak Haji ini? Kayaknya udah lama juga ya. Udah lama. Udah lama. Apa berbarengan dengan tempat keramat ini yang dikeramatin? Ya duluan ini. Duluan ini ya. Jadi sebelum ada tambak ini dulu. Ini dulu. Kalau yang babat alasnya Pak Haji tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Dulu nggak sempat nanya sama orang tua itu. Enggak. Enggak ya? Kalau babat Indramayu kan di sana. Di Kota mana? Ya? Indramayu. Oh, di kota Indramayu. Tapi dulu kakek juga merawat ini? Enggak. Enggak ya? Cuma bapak saya aja. Oh, jadi bapak itu yang pertama itu berarti ya? Pernah cerita nggak sih yang menginspirasi bapak untuk merawat pohon-pohon di sini itu? Apa dari awalnya dari mimpi atau apa? Enggak. Enggak. Enggak ya? Jadi tiba-tiba merawat aja. Pak Haji udah lahir waktu itu? Udah. Udah ya? Saya masih kecil ya? Masih kecil. Berarti sering main-main di sini juga waktu bapak rawat ini ya? Ya dulu kan banyak kebo di sini. Oh, banyak kebo. Banyak kebo. Jadi saya kan angon kebo. Ngangon ya? Jadi banyak kubangan-kubangan juga Iya, dulu ya, banyak tempat kebo. mandi itu. Sekarang udah nggak ada kebo, adanya traktor. Iya, traktor. Udah diganti tenaganya ya, tenaga hewan jadi tenaga mesin. Iya. Masya Allah. Tapi yang biasa orang tirakat itu di mana, di bagian dalam? Ya di mana saja di sini, di depan, Oh. di belakang. Jadi mereka bebas mau Bebas. duduk di mana Ya, yang gitu. penting di sini. Yang penting di sini ya. Ini nggak punya nama-nama sendiri, misalnya ini Dewi siapa, Dewi siapa. Enggak, ini pohon-pohon. Pohon-pohon aja. Saya kira Dewi ya di sini. Enggak ada. Enggak ya? Enggak. Masya Allah. Alhamdulillah. Cuman memang antara Cantigi Wetan dengan Kulon itu sama-sama berkaitan dengan harta dunia. Ya nggak tahu ya. Kalau yang Masalah di itu. Kulon Pak Haji nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu Belum ya? pernah nyapak sana. Belum Hmm. pernah nyapak ke sana, belum pernah. Belum ya? Kalau dari informasi sih banyak patung-patung di sana. Ah, di sana? Di sana. Di sini sih nggak ada patung ya? Nggak ada. Jadi khusus pohon aja di sini Pohon ya. aja. Masya Allah. Ini ngeri juga pohonnya ya, udah banyak yang tua ini. Iya udah lama, sebelum saya ada udah ada ini. Udah ada ini ya. Masya Allah. Berarti ada usianya 50 tahun nih pohon ya? Lebih. Lebih? Lebih. Lah Pak Haji kan baru 45. Pak Haji umurnya Heeh. 71. Oh 71, saya kira baru 45 tahun. 71 tahun. 71? Iya. Masya Allah, berarti lebih dari 70 tahun ini pohon. Ya lebih. Masya Allah. Luar biasa. Dan memang di area tambak ini, cuman ini aja yang rimbun pepohonan ya. Yang lain mah nggak ada Enggak ada. kayaknya. Nggak. Ada di sono kan Pulau Oh Kuntul. iya itu. Itu apa? Pulau Bambu Kuntul. kayaknya. Buyut Pulau Kuntul. Oh itu makam? Bukan sama Oh, bukan. seperti Sama ini aja ya.
Dan ada kunciannya juga di sana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Masya Allah. Jadi Pak Haji juga nggak pernah melihat sosok tertentu di sini, atau pernah dengar dari para peziarah cerita kepada Pak Haji, saya tadi malam didatangi ini itu gitu? Enggak juga ya? Mereka nggak cerita? Nggak cerita. Tapi karena peziarah ada juga yang baca Yasin, misalnya Ya baca ada, Quran. baca Yasin, Quran ada. Ada yang mereka tawasulan di sini, Ada, tawasulan, talil. tahlil. Ya. Ada. Tapi rata-rata memang untuk mencari kekayaan ya. Ya, terutama keberkahan. Keberkahan, tuh, aduh. Keberkahan. Tapi kalau menurut Pak Haji sendiri, apa namanya perilaku atau perbuatan kayak gitu itu menyalahi ajaran Islam nggak itu Pak Haji? Enggak ya? Enggak. Misalnya kalau kita wirid di depan pohon gitu, enggak menyalahi agama, enggak ya? Enggak ya? Ya wirid mah di sini. Oh, Di mana? wirid di sini. Di situ. Saya kira di sini yang disediain, ini bukan ya? Ini tempat orang, kadang-kadang tidur di sini. Oh, orang tidur seperti itu. Tapi ada ini nggak apa bantuan-bantuan gitu dari pihak Pemda desa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang ngebangun ini murni dari peziarah dan Pak Haji sendiri. Pak Haji sendiri. Yang ngetembok ini. Iya, Pak Haji sendiri. Jadi nggak dapat sumbangan dari desa gitu. Cuman itu sumbangan dari Oh iya ini ya. Karena ini lumayan juga modalnya ini. Besar. Nah itu diperuntukannya untuk apa tadinya Pak ya Haji? nggak tahu. Atau itu. dibangun itu aja ya? Iya, dibangun. Cuman ngasih tahu aja permisi saya mau bangun itu. Ya silakan. Oh, dari kepala desanya. Masya Allah. Tapi kalau peziarah yang datang ke sini tuh perlu daftar nggak ke Pak Haji? Ya daftar, ada buku. Daftar ya. Istilahnya kulon nuwun lah kepada Pak Haji sebagai perawat di sini. Iya. Tapi ada juga nggak orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi gitu, atau artinya? Nggak ada. Nggak ya. Nggak ada. Kebanyakan orang-orang biasa. Ya. Orang biasa, orang tani. Orang tani ya. Mungkin biar taninya sukses gitu ya, biar panennya Dagang, udah sukses. banyak gitu. Tapi kenapa mereka nggak minta jadi masjid ya? Kenapa di tempat kayak gini? Kalau emang mintanya sama Allah kan di masjid aja Ya gitu. sebenarnya, Hah? ya sebenarnya ke masjid Sebenarnya- aja cukup. Lah iya sebenarnya cukup ya. Benar. Masya Allah. Tapi rata-rata banyaknya laki atau perempuan Pak Haji? Ya laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan enggak ya, apalagi sekarang nih banyak orang korban pinjol. Bisa laris tempat kayak gini. Aduh, luar biasa. Ini juga Batako tinggal ngebangun aja Ya ini. tinggal ngebangun ini. Iya. Rencana apa mau ditembokin, Ditembok. ditembok lagi ya? Masya Allah. Kalau selain Jeruk Kunci ini, Pak Haji juga punya tambak atau sawah? Sawah punya. Sawah ya? Bisa Pak. Wah, luas Pak Haji. Ya cuman 1 Hektar. hektar. 1 hektar. 1 hektar, alhamdulillah. 1 hektar itu bisa sampai 6-7 ton ya. Ya kalau orang tiduran, kalau sini mah 3 ton. 3 ton? 3 ton. 3 ton, biasa setengah hektar. Di sini kan Air. kurang air. Airnya. Kurang air. Mudah-mudahan makin berkah deh usaha Pak Haji itu ya, di persawahan. Karena kita bangsa Indonesia masih makannya padi. nih. Padi. Perlu petani. Beras. Iya, masih perlu sawah itu Beras. masih perlu. Iya. Juga tambak itu juga pemakan ikan. Masya Allah. Ada cerita yang menarik nggak sih Pak Haji sejak apa namanya ngejaga atau ngerawat tempat ini Pak Haji? Enggak ada. Nggak ada ya. Biasa-biasa aja Biasa sebenarnya ya. aja. Dari segi energi juga nggak ada gangguan, nggak ada ini, Nggak. mimpi-mimpi juga nggak ada. Nggak ada. Apalagi kalau berbicara tentang sejarah ya. Ya Pak Haji tahu tentang sejarah. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu Pak Haji, Pak. Terus terang. Taunya kan tani aja kan. Tani aja. Wah, Karena saya dulunya orang tani. orang tani asal. Tapi Pak Haji emang asal Indramayu sini. Asal sini. Asal asli sini Cantigi ya. Cantigi. Cantigi. Cantigi Wetan, Kulon. Berarti lor juga ada, kidul. Nggak ada. Cantigi Wetan, Cantigi Kulon, Cantigi Cangkring, Oh, Cangkring. Cantigi Cemara, Jadi ada 4 Cantigi ya, desa. Itu nama desa kan? desa. Desa Cantigi. Panjingkiran Kidul, Panjingkiran Lor, Cemara Kulon. Oh, seperti itu ya. Iya. 7 desa, 7 desa ya. 1 kecamatan. Nah, kecamatan Cantigi itu ya. Tapi hari-hari luas-luas ya. Dan rata-rata memang petani dan
apa perikanan ya mereka ya. Nelayan. Nelayan. Ini rata-rata apa? Udang, bandeng, Udang udang putih. Udang putih, Paname berarti. Paname. Windu udah nggak ada yang Nggak ada. Nggak ada. Biasanya windu yang tradisional itu. Ini nggak ada. Nggak ada. Menarik. Saya boleh ke dalam Boleh, keliling-keliling boleh. mau Boleh, lihat-lihat situasi boleh, Pak Haji ya? Mangga, silakan. Oke Pak Haji, ditinggal sekedar. Ini kalau luasnya berapa Pak Haji areal ini? Nggak tahu ya. Oh nggak pernah hitung. Iya nggak tahu. Luasnya Tapi nggak cukup tahu. luas juga ini. Lewat sana. Ya, oke di sana. Ini. Oke. Tata tertib tamu Keraton Pulau Mas. Oh iya. Ini buah ini ya. Kotornya karena buah. Itu apa di dalam ini? Kamarnya ya. Jadi di kamar-kamar ini. Keraton Pulau Mas. Alhamdulillah. Udah. Aduh. Hah? Cukup lah. Cukup. Nanti dulu. Belum. Kita nyari tempat medium dulu. Hah? Di sini? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Pak Haji, satu nih ada pertanyaan ketinggalan. Tadi kan saya ke dalam tuh ada tulisan Keraton Pulau Mas itu. Nah ini juga termasuk. Nah Pulau Mas itu nama apa Pak Haji? Desa bukan, kecamatan bukan. Ya, nama Pulau Mas. Pulau Mas itu nama apa itu? Pulau. Pulau. Laut dulunya. Oh. Jadi ini penyebutan situasi zaman dulu. Zaman dulu. Ya? Terus kenapa ada masnya ini? Ya nggak tahu. Apa karena di sini dipanggilnya ada Mas Darto, ada Mas Ishak gitu? Bukan. Ya, Mas nggak ini tahu. memang emas atau? Ya nggak tahu ya. Oh jadi Sebutnya karena pulau. memang dulu ini masih lautan. Ya? Lautan. Makanya disebutnya pulau. Pulau. Saya di Jakarta juga kalau nggak salah ada daerah nama Pulau Emas. Ada di itu. Jakarta kan ada. Di Rawamangun apa kalau nggak salah Pulau Emas tempat pacuan kuda ini Joy. Pulau Mas ya. Jangan-jangan dulu air juga di situ tuh, laut tuh. Iya, saya baru ingat ternyata nggak ada hubungan dengan penamaan desa atau kelurahan. Ya. Nggak ada. Jadi penyebutan aja. Penyebutan Pulau Mas. Pulau Mas. Atau jangan-jangan ada satu legenda itu yang menandakan di sini banyak tersimpan emas. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Karena pasti penamaan itu ada maksudnya itu. Nggak sembarangan dinamain. Ya iya. Iya. Pulau Mas. Dan itu meliputi apa? Semua di 7 desa di wilayah kecamatan ini. Iya. Semua namanya Pulau Mas itu. Pulau Mas di sini cuma sini. Tinggi Wetan, Kulon, terus Angkring apa? Cangkring, Cemara. itu termasuk Pulau Mas juga. Pulau Mas. Kalau ini pulaunya emas, masyarakat sini seharusnya sugih semua ini Pak Haji. Ya kalau yang punya. Atau emasnya itu persawahan, pertambakan barangkali. Ya harus diusahakan secara maksimal ya. Iya barangkali itu. Biar bisa jadi emas itu. Wah, iya. Berarti Pak Haji sendiri nggak tahu ya asal muasal kenapa Pulau Mas baru cuman taunya dulu ini lautan aja. Kata orang tua. Kata orang tua ya. Tapi nama kelurahan atau desa Pulau Mas tuh nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ini penyebutan wilayah secara global aja ya. Pulau Mas. Oke, sahabat siar ini menarik sekali. Iya, dialog atau obrolan saya dengan Pak Haji Abdullah ini
sebagai juru kuncen atau juru kunci di Keraton Pulau Mas Ratu Nawang Wulan. Mudah-mudahan nanti malam juga kegiatan kita lancar, aman, sukses, dan ada satu hikmah atau pelajaran yang mampu kita dapatkan. Memang informasi tentang sejarah terkait Kerajaan Pulau Mas ini sangat-sangat minim sekali, kecuali memang bersumber dari cerita secara turun-temurun ya. Walaupun banyak sekali versi sebenarnya, tergantung seseorang menceritakan. Ya, ada beberapa menceritakan sebuah mitos, legenda tentang Ratu Nawang Wulan dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi nanti malam ketika kita melakukan prosesi mediumisasi? Mudah-mudahan ada informasi yang mampu kita ambilkan pelajaran serta hikmahnya bagaimana kita dalam bersikap ketika ada pergesekan atau ada informasi yang bersumber dari makhluk-makhluk gaib. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Di kegelapan terbitlah sinar, iman, ilmu dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan, Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan, iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu, Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan, tanda kesungguhan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan, iman, ilmu dan amal. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.